Pada suatu pagi di pusat kota Bandung, di giwa sebuah jalan kecil yang selalu dipenuhi lalu lintas kendaraan, berdirilah sebuah warung bubur encer bernama Warung Lestari. Luasnya hanya sekitar 10 meter persegi. Namun setiap hari tempat itu selalu penuh sesak pengunjung. Aroma bubur yang mengepul hangat, wangi bawang goreng serta pedas lembut lada membuat siapapun yang melintas tak kuasa untuk tidak berhenti. Orang-orang mengatakan bahwa bubur campur di sana memiliki rasa yang anehnya begitu nikmat. Gurih sekaligus manis, dagingnya empuk tanpa bau, dan terutama bubur spesialnya hidangan yang dianggap sebagai menu andalan warung tersebut. Pemilik warung itu adalah Siti Lestari, berusia 48 tahun, berasal dari Garut, dan telah merantau ke kota Bandung selama lebih dari 20 tahun. Suaminya meninggal muda akibat kecelakaan lalu lintas, meninggalkan seorang putra kecil. Namun bocah itu kemudian juga wafat beberapa tahun akibat penyakit. Sejak kata orang, Siti hidup tertutup, jarang bicara, dan hanya kuan-kuan dengan panci bubur, peralatan dagang, serta rumah kecil di belakang warungnya. Meskipun duka menyelimuti hidupnya, ia tetap menyambut tamu dengan senyum lembut, membuat siapa saja mengira bahwa ia adalah perempuan tabah yang tak pernah menyakiti siapapun. Namun ada sesuatu di warung bubur itu yang membuat beberapa orang merasa gelisah. Budi Saputra, pemuda dari Tasikmalaya yang bekerja membantunya, pernah bercerita bahwa setiap kali ia membersihkan dapur belakang, ia sering mendengar suara aneh dari bawah lantai. Seolah ada sesuatu yang berat diseret. Ia sempat bertanya. Siti hanya tersenyum pelan. "Tikus saja, Nak. Di sini memang banyak." Tetapi Budi tetap merasa tatapan Siti saat itu berbeda dari biasanya. Pada suatu malam di akhir bulan Mei, setelah selesai membereskan dagangan, Budi kembali untuk mengambil dompetnya dan mendapati Siti sedang membuka tutup panci inoks besar di ruang belakang. Cahaya redup menerangi permukaan air panas. Uap mengepul samar. Siti mengaduk perlahan dengan centong, lalu mengangkat beberapa potong daging. Budi menatap bentuknya yang aneh. Tidak mirip daging sapi maupun ayam. Saat cahaya mengenai dengan jelas, tubuhnya menegang. Detak jantungnya melonjak. Tepat pada saat itu, Siti menoleh. Senyum lembutnya kembali seperti semula. "Kok belum pulang juga?" Nak Budi lari ketakutan. Malam itu ia mengemasi barang-barang dan meninggalkan kota Bandung dengan bus malam, tanpa berani menoleh. Beberapa waktu kemudian, saat orang bertanya mengapa ia berhenti mendadak, ia hanya menjawab, "Aku mencium bau aneh." 3 bulan setelah itu, warung bubur milik Siti justru semakin ramai. Di media sosial, orang mulai membicarakan bahwa ada warung bubur terenak di Jawa Barat. Sekali makan saja bisa membuat rindu. Setiap pagi belasan orang mengantre sejak dini hari, berbincang riang sambil menunggu giliran. Di sisi lain, Siti tetap mempertahankan kebiasaannya, ia hanya berjualan sampai siang, lalu menutup warung dan membiarkannya sunyi sepanjang sore. Tak ada yang tahu apa yang terjadi di rumah kecilnya pada waktu itu. Sekitar beberapa gang dari sana, warga mulai menyadari adanya kejanggalan. Beberapa pemulung yang biasa berkeliaran di sekitar pasar mendadak menghilang. Seorang penjual sayur berkata bahwa seorang pemulung yang biasa dipanggil Darto sudah beberapa hari tidak terlihat. Sebelumnya ia selalu sarapan bubur di warung Siti setiap pagi. Namun orang-orang menganggap hal itu biasa saja. Kaum miskin yang hidup menggelandang sering berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Hilang begitu saja, tanpa ada yang benar-benar memperhatikan. Siti tetap membuka warung seperti biasa, tetap ramah dan sigap menyajikan bubur.
menabur bawang, menuang kuah, dan menyerahkan mangkuk kepada pelanggan sambil menampilkan senyum yang dikenal semua orang. Tak ada yang menyangka bahwa senyum itu menyembunyikan rahasia mengerikan. Sebuah rahasia yang akan mengguncang kota Bandung dalam hitungan hari. Pada awal bulan Juni, suasana di Pasar Cihapit yang terletak di dekat Jalan Diponegoro mulai ramai oleh cerita tentang orang-orang yang menghilang. Seorang pekerja bernama Agus Wijaya, berusia 32 tahun, yang menyewa kamar di dekat kawasan itu, tiba-tiba tidak kembali ke kos. Ibu kos mengira ia pulang kampung, namun teleponnya tak pernah bisa dihubungi. 2 hari kemudian, seorang pedagang keliling pun menghilang. Yang aneh, sebelum mereka lenyap, banyak yang mengatakan bahwa mereka sempat makan bubur di warung Siti. Awalnya tak ada yang menghubungkan semua kejadian itu. Kota Bandung adalah kota ramai. Orang datang dan pergi setiap hari. Namun bagi Pak Sabar, ketua lingkungan setempat, hal itu tidak normal. Lelaki berusia lebih dari 60 tahun itu tinggal di dekat warung Lestari selama lebih dari 10 tahun. Ia memperhatikan belakangan ini bahwa setiap malam, cahaya redup selalu tampak di rumah belakang warung itu. Terkadang disertai suara menyeret sesuatu yang berat di bawah lantai semen. Suatu malam, ketika ia keluar ke balkon, ia melihat Siti sedang menarik karung besar ke ruang belakang. Saat menyadari dirinya diperhatikan, Siti tersenyum lalu menutup pintu. Dia tinggal sendirian. Kenapa setiap malam memindahkan barang sebanyak itu? Kenangnya dengan suara bergetar ketika kelak memberikan keterangan kepada penyidik. Pagi berikutnya, sebuah kejadian kecil mulai membuka tabir. Rahmat Prakoso, sopir truk berusia 41 tahun yang sering sarapan di warung Lestari ketika mengantar barang ke Pasar Cihapit. Hari itu sedang menikmati bubur campur spesial ketika ia tiba-tiba mengernyit dan mengeluarkan benda kecil berwarna putih dari mulutnya. Awalnya ia mengira itu tulang rawan. Namun ketika diletakkan di meja, bentuknya tampak aneh pipih. Bukan bulat, dan memiliki bekas gigitan menyerupai gigi manusia. Tersentak firasat buruk. Ia membungkus serpihan itu dengan tisu dan membawanya pulang. Sore harinya, ia menyerahkannya kepada teman yang bekerja di Pusat Forensik Kota Bandung. 2 hari kemudian, telepon dari bagian pemeriksaan membuat Rahmat gemetar. Itu tulang manusia, kata sahabatnya. Lebih tepatnya, tulang jari. Kabar ini menyebar seperti badai di kalangan pemeriksa. Laporan segera dikirim ke unit kejahatan berat di Kepolisian Kota Bandung. Malam itu juga, tim khusus diturunkan untuk mengawasi warung Lestari secara diam-diam. Dari kejauhan, para penyelidik memperhatikan si pemilik warung perempuan kurus dengan gerak perlahan yang tetap menyendok bubur dengan lembut. Namun kini gerakan itu terasa mengerikan. Dalam rapat darurat keesokan paginya, Komandan Surya Adinata, Kepala Unit, memerintahkan agar tidak gegabah. Jika benar itu tulang manusia, kita harus melacak sumber bahan makanan warung ini. Tim forensik mulai mengumpulkan sampel limbah, bubur, daging, dan tulang. Hasil awal menunjukkan adanya kecocokan DNA manusia dengan data salah satu orang hilang di area itu. Setelah informasi tersebut terverifikasi, pimpinan kepolisian memutuskan membentuk operasi khusus. Pada malam tanggal 18 bulan 6, pukul 22.30, 2 mobil dinas berhenti diam-diam di depan warung yang sudah tutup. Cahaya lampu merah berkedip samar di dinding, menandai awal malam panjang. Di dalam, Siti masih memasak bubur baru, tak menyadari bahwa pintu belakang bersiap untuk dibuka. Dan rahasia yang ia simpan selama 3 bulan akan terungkap.
Pada pukul 22:45, gang kecil menuju warung itu tampak sunyi tidak seperti biasanya. Lampu kuning pucat memantulkan bayangan panjang di lantai semen. Angin dari arah sungai di Jawa Barat berhembus pelan, membuat papan nama tua berderit dalam kegelapan. Dua mobil berplat dinas berhenti tanpa menyalakan lampu. 5 pria berpakaian biasa turun dengan tenang, melangkah menuju warung. Mereka adalah tim khusus di bawah pimpinan langsung Komandan Surya. Ingat, jangan sampai dia punya kesempatan menghilangkan barang bukti. Suara sang komandan terdengar rendah. Dari celah pintu, cahaya dapur terlihat. Siti masih menyiapkan bubur. Mengaduk perlahan panci besar. Suara mendidih terdengar berulang. Aroma bubur bercampur dengan wangi daging dan bawang goreng. Namun bagi mereka yang sudah tahu kebenaran, aroma itu terasa menyesakkan. Ketika jam menunjukkan tepat 23, sinyal di earphone ditekan, laksanakan. Pintu depan didobrak. 4 petugas menyerbu masuk sambil berteriak, "Polisi, jangan bergerak!" Siti terkejut. Centong jatuh ke lantai, belum sempat memahami. 2 petugas sudah membekuknya. Tim pemeriksa masuk ke dapur belakang. Mereka meneliti setiap detail panci inox, meja kayu, hingga kotak pendingin daging. Seorang teknisi membungkuk dan mengambil sesuatu dari bawah lantai. Ternyata itu serpihan tulang kecil yang melekat daging, terkubur dalam pasir lembab. Dari celah lantai tercium bau busuk samar. Ketika mereka mengetuk permukaan semen, terdengar suara kosong, menandakan adanya ruang di bawahnya. "Ini bekas galian," ujar seseorang dengan suara tercekat. Tim segera membawa peralatan untuk mencongkel lantai. Ketika lapisan semen terangkat, semburan udara busuk menampar wajah mereka, memaksa semua menutup hidung. Di bawahnya terdapat lubang sekitar 2 meter persegi, berisi banyak kantong plastik hitam terikat kuat. Satu persatu kantong diangkat dalam hening. Seorang petugas forensik hanya berbisik, "Ini tulang manusia." Siti terduduk di lantai, matanya kosong. Saat ditanya, ia hanya bergumam, "Mereka datang minta makan. Aku tidak berniat." Di atas meja, panci bubur masih mendidih. Seorang petugas muda mengaduk perlahan, lalu meletakkan centong itu lagi. Wajahnya pucat pasi. Di dalam panci itu terdapat sesuatu yang menyerupai daging manusia. Tak ada satupun yang berkata apa-apa. Seluruh gang ditutup dalam waktu 1 jam. Pagi berikutnya, warga terkejut melihat puluhan mobil polisi, forensik, dan teknisi memenuhi gang kecil itu. Terpal besar dipasang mengelilingi warung. Bisik-bisik menyebar. Warung itu menjual bubur pakai daging manusia. Kalimat yang selama ini hanya ada dalam film horor kini menjadi kenyataan di tengah kota Bandung. Setelah pemeriksaan selesai, sampel dibawa ke laboratorium teknis kepolisian. Hasil awal menegaskan adanya DNA manusia pada bubur, pisau, talenan, dan lemari pendingin cocok dengan data 3 korban hilang di sekitar area tersebut. Malam itu, ketika digiring ke mobil, Siti menoleh ke warung untuk terakhir kalinya. Matanya tidak marah, tidak takut, hanya kosong. Seakan jiwanya telah meninggalkan dunia manusia. Ketika warung Lestari resmi ditutup, warga sekitar pasar masih belum mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka hanya melihat aparat berlalu lalang membawa kamera, kotak barang bukti, dan karung hitam yang diangkat hati-hati dari dalam rumah. Seorang nenek berbisik pelan, "Apa yang dilakukan Siti sampai polisi sebanyak ini datang?" Tak ada yang menjawab, hanya suara lampu kamera yang terus menyala dalam gelap. Di dalam dapur, tim teknis terus menggali lantai belakang. Setiap ayunan palu menghantam semen,
memecah kesunyian yang berat. Sebuah lubang sedalam hampir 2 meter ditemukan. Di dalamnya terdapat banyak barang pribadi yang bercampur sandal, gelang, pakaian robek, serta beberapa KTP yang sudah rusak. Semua dimasukkan ke kantong bukti. Dicatat lengkap waktu penemuan. Menurut catatan Dr. Hendra Mahardika, pada kantong pertama mereka menemukan bagian lengan manusia yang telah membusuk sebagian. Kantong-kantong lainnya berisi tempurung kepala, dan jaringan lunak lubang itu tampak telah digunakan berulang kali. Di bagian luar, Inspektur Andi Laksmana langsung melakukan pemeriksaan cepat terhadap Siti Lestari tepat di lokasi kejadian. Siti duduk menunduk. Kedua tangannya masih berlumur tepung beras. Dan suaranya serak ketika berkata, "Aku tidak membunuh siapapun. Aku hanya memanfaatkan saja." "Memanfaatkan apa maksudmu?" tanya sang penyidik kembali. "Mereka ditinggalkan begitu saja. Jadi aku memasaknya." Ucapan itu membuat suasana di area pemeriksaan mendadak membeku. Meskipun detailnya belum jelas, namun nada suaranya tidak lagi terdengar seperti suara seseorang yang waras. Keesokan paginya, Unit Kriminal Kepolisian Kota Bandung secara resmi mengumumkan perluasan penyelidikan. Bekerja sama dengan Kejaksaan Kota Bandung serta Pusat Forensik Nasional. Semua sampel DNA dan jejak kimia dikirim untuk dianalisis secara bersamaan. Sementara itu, kawasan di sekitar warung dipagari dan ditutup selama 48 jam untuk mencari bukti tambahan. Warga mulai berdatangan. Semua orang berdiri dari kejauhan, memandangi warung yang dahulu begitu akrab. Para pelanggan tetap tampak terpukul. "Aku makan di sana selama 3 bulan terakhir. Aku tidak bisa percaya," ujar seseorang. Ada yang menangis tersedu-sedu. Ada pula yang muntah di tempat karena ngeri. Menjelang siang, tim pemeriksa menemukan sebuah lorong kecil yang menghubungkan dapur dengan kamar mandi belakang. Di dalamnya terdapat sebuah drum besi tua dengan bekas hangus dan serbuk arang. Pemeriksaan cepat menunjukkan bahwa drum itu berisi jaringan manusia yang terbakar sebagian. Petugas teknis mencatat setiap detail, memotret, serta memberi tanda nomor pada semua barang bukti. Setiap potongan kecil disimpan dengan teliti, karena semuanya berpotensi membantu membangun ulang gambaran tindakan pelaku. Menjelang malam, ketika para petugas meninggalkan lokasi, hujan turun deras. Pantulan merah dan hitam dari mobil dinas di atas genangan air terlihat seperti adegan yang keluar dari mimpi buruk. Siti Lestari kemudian dibawa ke kantor kepolisian Kota Bandung untuk diambil keterangan resmi. Saat ia turun dari kendaraan, wajahnya tetap tenang, kedua matanya yang cekung dan gelap tidak berkedip. Siapapun yang melihatnya akan merasakan sensasi merinding di sepanjang tulang belakang. Seolah-olah ia bukan lagi bagian dari dunia manusia. Malam itu, berita pertama muncul di situs lokal dengan judul singkat, "Ditemukan banyak kejanggalan di warung bubur campur terkenal di Kota Bandung." Tak ada yang menyangka hanya dalam beberapa hari, nama itu akan menjadi simbol ketakutan yang menyelimuti seluruh Jawa Barat. Sebuah kasus mengerikan yang hanya berani dibicarakan orang-orang secara berbisik. Di ruang interogasi kepolisian Kota Bandung, sesi pengambilan keterangan pertama dari Siti berlangsung dalam suasana berat. Di luar, hujan turun tanpa henti. Suara percikan air di jendela membuat ruangan terasa semakin dingin. Di atas meja terdapat secangkir teh yang sudah dingin, beberapa lembar berkas, dan tatapan kosong dari perempuan yang telah mengguncang seluruh kota. Inspektur Andi Laksmana membuka percakapan dengan lembut. "Siti Lestari, kami perlu kau menjelaskan semuanya. Apa saja yang terjadi selama 3 bulan terakhir? Siapa saja yang terlibat, Siti? Apa kau mendengar 1 menit berlalu?"
lalu dua, dan satu-satunya suara hanyalah ketukan pena di meja. Akhirnya Siti mendongak. Suaranya kecil seperti hembusan angin. Aku tidak berniat jahat. Aku hanya ingin memasak cukup untuk membayar utang. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Menurut pengakuan awal, 3 bulan sebelumnya, seorang pria gelandangan datang meminta makan. Ia lalu tertidur di samping warung. Malam itu hujan deras. Atap seng runtuh menimpanya hingga tewas di tempat. Aku takut orang akan mengira aku membunuhnya. Aku panik. Jadi aku menguburnya di belakang dapur, ujar Siti. Tetapi beberapa minggu kemudian, saat daging di kulkas habis, muncul dalam benaknya keinginan untuk memasaknya. Dan sejak itu batas antara kejahatan dan kegilaan mulai kabur. Dalam pengakuannya, ia mengakui telah mengolah jasad 3 orang. Semuanya gelandangan tanpa keluarga. Aku pikir mereka sudah mati. Kalau dikubur saja rasanya sia-sia. Aku miskin. Aku hanya berpikir mengambil sedikit daging itu supaya buburku ada rasa. Katanya dengan nada datar tanpa emosi. Membuat ruangan interogasi sunyi seperti tersedot udara. Inspektur Andi berusaha tetap tenang. Kau tahu perbuatanmu itu kejahatan. Tahu, tapi setelah mulai memasaknya, aku merasa enak. Dan aku tidak bisa berhenti. Goresan pena di berita acara perlahan membentuk gambaran mengerikan seorang perempuan yang dulu baik hati dan disayangi lingkungan, kini terperosok dalam jurang gangguan mental dan dosa. Tim forensik kemudian menyimpulkan bahwa sampel tulang yang ditemukan di dalam hancuran lantai cocok dengan 3 korban hilang Agus Wijaya, pedagang keliling bernama Darto, dan seorang perempuan tunawisma yang belum teridentifikasi. Malam itu, unit kriminal Kota Bandung mengadakan rapat analisis perilaku. Komandan Surya Adinata menyatakan bahwa ini bukan lagi kasus pembunuhan biasa, ini adalah gangguan mental siklis yang memerlukan intervensi ahli psikologi kriminal. 2 hari kemudian, Dr. Bagus Hadi Santosa dari Pusat Analisis Perilaku Kepolisian Nasional datang untuk melakukan wawancara langsung. Ia mencatat tanda-tanda halusinasi, gangguan kepribadian ambang, dan obsesi terhadap konsep karma. Siti percaya bahwa setiap tunawisma yang datang ke warungnya adalah roh yang dikirim untuk menebus dosa kematian putranya Raffi. Aku hanya melakukan ritual untuk melepas mereka, lalu memasak bubur agar orang lain mendapat berkah. Katanya sambil menatap jauh, seolah melihat sesuatu yang tidak ada. Ketika sang ahli bertanya apakah ia merasa takut, Siti hanya tersenyum tipis. Takut apa, semua orang makan dan memuji rasanya. Kalimat itu dicatat sebagai penanda dingin bukti bahwa kejahatan kadang tidak lahir dari kebencian, melainkan dari jiwa yang retak berkeping-keping. Tim penyidik duduk diam cukup lama tanpa sepatah kata. Di luar, hujan terus turun seperti berusaha menghapus suara-suara kota. Hari-hari berikutnya, kasus bubur campur bercampur daging manusia itu menjadi tajuk utama di berbagai surat kabar. Setiap detail dari pengakuan Siti membuat publik terkejut dan para penyidik dihantui bayangan perbuatannya. Namun, bagi para ahli psikologi kriminal, ini bukan semata kejahatan, melainkan potret menyimpang dari kesendirian yang menahun, kehilangan yang tak tersembuhkan, dan ketakutan yang membusuk selama bertahun-tahun. Dr. Bagus Hadi Santosa, yang mewawancarai Siti berkali-kali, menulis bahwa perempuan itu menunjukkan tanda kepribadian terpecah di dalam dirinya, hidup 2 sosok, seorang ibu penyayang dan seorang juru masak yang menganggap memasak daging manusia sebagai bentuk pelepasan spiritual. Dalam beberapa percakapan, Siti bahkan tertawa kecil. Aku tidak membunuh siapapun. Aku hanya memasak untuk mereka.
Mereka ada di dalam panci. Mereka hangat di sana. Kalimat-kalimat terputus itu membuat seluruh ruangan interogasi terasa membeku. Para petugas forensik dan penyidik harus bergantian, karena tidak ada yang mampu bertahan lama berhadapan dengan Siti. Laporan pemeriksaan psikiatri kemudian menyatakan bahwa Siti kehilangan kemampuan mengenali realitas pada beberapa waktu tertentu. Namun tetap memiliki kapasitas bertindak saat melakukan perbuatan itu. Artinya, ia tahu apa yang ia lakukan, hanya saja memilih mengabaikan akibatnya. Penyidik menyusun kembali seluruh rangkaian tindakan. Siti membeli daging di pasar, lalu mencampurnya dengan bagian daging khusus yang ia olah sendiri. Ia menggunakan panci terpisah untuk merebus tulang. Dan air rebusan itu ditambahkan ke bubur yang ia jual setiap pagi. Ketiga korban dikubur di lubang di belakang dapur. Dan sesekali ia membuka kembali tempat itu untuk mengambil bagian baru. Semua berlangsung selama 3 bulan. Berulang-ulang seperti sebuah ritual. Dalam konferensi pers khusus, Komandan Surya berkata singkat bahwa ini adalah kasus tersulit dalam 10 tahun terakhir di Jawa Barat. Pelaku tidak didorong uang atau dendam, melainkan penyimpangan psikologis, sesuatu yang membuat semua pihak harus meninjau ulang peran dukungan mental di masyarakat. Dalam rapat itu, banyak jurnalis bertanya, apakah benar ada orang yang memakan bubur berisi daging manusia? Seorang penyidik menjawab, menurut analisis, sangat mungkin. Namun tidak ada korban langsung, semuanya tidak sadar. Saat ditanya mengapa Siti tidak melarikan diri ketika mulai dicurigai, ia hanya menjawab lirih, "Aku mau lari kemana, anakku dikubur di sini?" Selama masa tahanan, Siti hampir tidak makan apapun kecuali bubur putih polos. Setiap malam ia duduk sendirian, menatap langit-langit, merapalkan doa. Menurut penjaga, ada malam ketika ia tertawa keras, lalu menangis terisak, mengatakan, "Mereka datang makan bersamaku." Laporan akhir penyelidikan panjangnya hampir 100 halaman. Menjabarkan lengkap seluruh perbuatan dan hasil analisis psikologis. Kejaksaan Kota Bandung menyetujui dakwaan atas tuduhan pembunuhan dan pelanggaran terhadap jasad dengan tuntutan hukuman tertinggi. Namun di balik semua lembaran dingin itu, tersisa gambaran tentang seorang manusia yang dulu pernah terlupakan oleh kehidupan seorang perempuan yang kehilangan suami, anak, dan seluruh keluarganya, perlahan tenggelam dalam kegelapan tanpa ada tangan yang menariknya kembali. Suara Rahmat Prakoso tersendat, membuat seluruh ruang sidang membeku seketika. Keheningan yang tercipta begitu pekat, hingga hanya terdengar isakan pelan dari beberapa orang di barisan belakang. Setelah sesi perdebatan usai, terdakwa Siti Lestari diberi kesempatan untuk menyampaikan kata-kata terakhirnya. Ia berdiri perlahan, memandang sekeliling ruangan. Lalu tatapannya berhenti pada deretan kursi paling belakang, tempat dahulu seorang anak laki-laki kecil pernah duduk menunggu ibunya berjualan bubur. "Aku tahu tidak akan ada yang memaafkanku, dan aku sendiri pun tidak mampu mengampuni diriku. Aku tidak ingin mencari alasan. Aku hanya ingin mengatakan bahwa dulu aku pernah menjadi seorang ibu yang baik. Saat anakku meninggal, diriku juga ikut mati. Tetapi tubuhku terus hidup. Dan bagian yang masih hidup, itulah yang menakutkan." Ia tersenyum samar. Sebuah senyum yang membuat siapapun yang melihatnya merasakan hawa dingin merayap sepanjang tulang belakang. Pada pukul 15, majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman mati untuk dakwaan pembunuhan, serta 12 tahun penjara untuk pelanggaran terhadap jasad yang jika digabungkan tetap berujung pada hukuman mati. Seluruh ruang sidang terdiam, tidak ada tepuk tangan. Tidak ada teriakan. Siti menundukkan kepala. Bahunya yang kurus bergetar halus.
Ketika polisi menggiringnya keluar, ia hanya berbisik dengan suara hampir tak terdengar. "Raffi, nah, ibu akan segera menyusulmu." Di luar gedung, hujan turun deras. Tetesannya menghantam kaca jendela. Berpadu dengan desahan panjang kerumunan, orang-orang berdiri diam, memandangi mobil tahanan menjauh dari halaman pengadilan. Sebelum perlahan-lahan membubarkan diri dalam sunyi, mereka tahu bahwa sejak hari itu, warung bubur kecil yang dulu selalu menguar aroma hangat setiap pagi, kini hanya menyisakan kenangan kelam, sebuah luka yang tak akan hilang dari hati warga kota Bandung. Beberapa bulan setelah persidangan, bangunan warung itu akhirnya dirobohkan. Di tempatnya kini hanyalah tanah kosong. Warga sekitar urunan uang untuk mendirikan sebuah naungan bambu kecil, menempatkan 3 mangkuk dupa sebagai simbol bagi 3 korban tanpa nama. Tak ada yang perlu diingatkan. Namun setiap pagi, selalu saja ada seseorang menyalakan dupa, lalu pergi dalam keheningan. Di gang itu, waktu seolah gagal menghapus jejak kejadian. Kadang para pedagang sekitar berkata bahwa saat langit mulai mendung, mereka mencium aroma bawang goreng terbawa angin mirip wangi bubur campur pada masa lalu. Kisah tersebut menjadi ketakutan yang tersebar dari mulut ke mulut, sekaligus pengingat pahit bahwa kengerian terbesar bukanlah makhluk gaib, tetapi manusia yang kehilangan belas kasih. Kasus ini kemudian sering dibahas dalam kelas-kelas mahasiswa jurusan penyidikan dan psikologi kriminal. Para ahli menyebutnya contoh nyata kehancuran mental sosial. Tempat kejahatan lahir dari kesendirian, kehilangan, dan ketidakpedulian masyarakat. Siti memang seorang pelaku, namun dirinya juga merupakan cermin dari banyak jiwa terlantar, mereka yang perlahan jatuh ke jurang gelap tanpa ada tangan yang mengangkatnya kembali. Seandainya dahulu seseorang berhenti sejenak dan menanyakan kepadanya, "Apakah kau baik-baik saja?" Seandainya ada yang menyadari kekosongan dalam sorot matanya yang lembut, mungkin segalanya berbeda. Tidak akan ada 3 nyawa melayang. Tidak ada malam pengejaran yang mengerikan. Tidak ada denting tutup panci bubur yang menghantui seluruh kota. Sayangnya, kepedulian sering datang terlambat ketika seseorang tersesat terlalu jauh dari dirinya sendiri. Kasus itu berakhir. Tetapi pertanyaannya masih menggantung. Berapa banyak Siti Lestari lain yang kini hidup di sekitar kita? Berapa banyak jiwa yang sunyi dan kesepian, menunggu satu kata yang tulus sebelum kegelapan sepenuhnya menelan mereka?